Pandemi virus corona atau COVID-19 rupanya tak hanya menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan jiwa masyarakat. Lebih dari itu, virus corona juga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja. Hal ini tentu akan membuat pekerja khawatir dengan masa depan kondisi keuangan mereka. Karena sampai saat ini penyebaran corona belum diketahui sampai kapan akan berakhir. Tak hanya pekerja, pandemi corona juga membuat geliat bisnis pelaku usaha termasuk UMKM makin lesu. Sejak virus corona merebak di Indonesia, UMKM ikut terdampak dan memukul pendapatan pelaku usaha. Untuk penurunan omsetnya hampir 60-70% turun ya dibandingkan di hari-hari biasa semenjak adanya COVID-19 ini. Pemerintah kini menyiapkan stimulus ekonomi bagi sektor real untuk menyelamatkan tenaga kerja dari PHK. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri bergerak cepat memberikan penilaian dan memilah sektor real yang terdampak COVID-19. Baik usaha menengah, kecil, mikro, dan sektor informal harus mendapat perhatian. Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat sudah lebih dari 1 juta pekerja terdampak COVID-19. Skemanya betul-betul terbuka, transparan, dan terukur. Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya dihitung. Dan saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor real. Sambil menunggu bantuan apa yang bisa didapat dari pemerintah, kini setiap keluarga terdampak corona harus bersiasat dengan meninjau kembali anggaran bulanan demi bisa bertahan hingga pandemi corona berakhir. Tim Liputan Kompas TV. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan kita agar tetap bisa bertahan menghadapi dampak dari pandemi corona yang mengancam tidak hanya kesehatan dan jiwa kita, tapi juga keuangan kita. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, perencana keuangan Prita Gozi. Selamat pagi, Mbak Prita. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dari rumah ya, Mbak Prita ya. Tetap Iya di rumah, dong. tetap sehat terus ya, Mbak. Insya Allah, amin. Oke, Mbak Prita, ini nanti kita akan membuka juga bagi masyarakat yang mungkin memiliki pertanyaan seputar bagaimana mengatur keuangan mereka. Karena saya yakin namanya keuangan keluarga, tiap keluarga walaupun ada yang mirip tapi akan berbeda lah situasinya begitu. Mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya, aduh tabungan saya harus diapain atau investasi saya harus diapain atau bagaimana saya bisa bertahan kalau tiba-tiba saya di PHK dan lain-lain, bisa menghubungi kami nanti di 021 5366 0500, nanti kami akan tampilkan nomor teleponnya. Nah, Mbak Prita, kalau dari sisi perencanaan keuangan, ini sejauh apa kita harus mulai melihat dan memperkirakan pandemi ini akan berlangsung. Jadi saya bukan dari sisi kesehatan ya, kesehatan itu kita nggak tahu, tapi bagaimana kita bisa merencanakan keuangan yang sehat di tengah ketidakpastian pandemi ini akan berlangsung berapa lama? Iya, Mas Timothy. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita tuh harus tenang, kita harus ikhlas, dan kita harus bisa move on. Move on dari apa? Move on dari berbagai hal yang mungkin gagal setelah kita rencanakan jauh-jauh hari karena adanya krisis pandemi ini. Nah, pada saat kita sudah berhasil tenang, maka kita akan mengurangi kecemasan. Dan pada saat kecemasan itu kurang, keputusan-keputusan finansial kita akan lebih baik. Maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengevaluasi sumber-sumber pemasukan yang mungkin masih diterima. Karena gini, yang kerja barangkali harus mengalami penurunan. Yang mungkin dirumahkan itu bakal lebih drastis lagi. Yang berdagang, dagangannya belum tentu selaku biasanya. Tapi di satu sisi juga mungkin ada industri atau dagangan tertentu yang malah jadi lebih laku. Nah, ini kan berbeda-beda situasinya. Maka kita harus cari tahu kira-kira hingga bulan Desember pemasukan apa saja yang masih akan diterima oleh rumah tangga kita. Setelah kita tahu, Mas Timothy, maka masuk ke langkah ketiga, yaitu mengatur ulang budget rumah tangga kita supaya cocok dengan pemasukan yang masih ada. Nah, sekarang baru nanti nih, kalau memang benar-benar tidak ada pemasukan, next step-nya baru kita cek, oke, tabungan atau dana darurat apa yang bisa kita gunakan untuk membantu kita tetap bertahan hidup. Ingat ya kata kuncinya, bertahan hidup.
Oke. gitu. Jadi memang yang menjadi prioritas itu memang harus berubah ya di tengah kondisi Mhm, saat ini ya. Dan yang menarik ini begini Mbak Prita, mungkin ya, saja kita merasa bahwa waduh ini gaji saya dipotong gitu bulan ini atau ya. kemungkinan bulan depan begitu. Sementara kan pengeluaran Mhm, saya sama. Nah, apakah sebenarnya itu betul begitu, pengeluaran kita sama? Mengingat saya lebih banyak di rumah sekarang, liburan yang kita rencanakan bulan Juni tidak jadi dan lain-lain. Ini kan sebenarnya ada pos-pos yang seharusnya keluar dan akhirnya tidak jadi mhm. dikeluarkan. Nah, ini harus diapakan nih Mbak Prita? Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahwa biaya hidup kita tetap sama, sebetulnya harusnya kalau dilihat ulang tuh tidak seperti itu. Satu contoh, kalau Anda menerapkan PSBB, berarti kan biaya transport Anda akan jauh berkurang. Kemudian yang kedua, biaya untuk pakaian. Karena meskipun working from home, mungkin kita ada teleconference dan lain-lain, Hmm. tapi ya akui saja, mungkin kan kita juga pakai baju rumah, paling-paling pas mau telepon cuma atasnya aja. Jadi sebenarnya pembelanjaan itu mungkin juga akan berkurang. Kemudian yang ketiga, sekarang kita lagi bulan puasa di mana gaya hidup Ramadan yang biasa kita Hmm. lakukan, yaitu bukber atau sahur bareng itu kan sekarang jadi nggak bisa. Otomatis pengeluaran-pengeluaran itu juga harusnya bisa istilahnya lebih ditekan. Nah, pengalihnya kemana? Pengalihnya itu adalah kita mungkin sekarang jadi lebih banyak kuota streaming, mungkin listrik. Nah, itu yang harus diatur. Jadi kuota Hmm. streaming itu harus diagendakan, dibuat rencana. Satu rumah itu ada berapa anggota keluarga, jadi Ya. berapa sih kebutuhan streamingnya. Kemudian untuk pengaturan listrik, biasanya nih kalau listrik tuh masalahnya adalah di penggunaan penyejuk, terus misalnya kulkas dan lain-lain. Nah, itu yang harus diatur juga. Artinya gini, kalau biasa kerja, datang ke kantor itu kan AC gitu ya. Mungkin di rumah maunya gitu juga, ya nggak bisa. Karena di rumah itu situasinya kita selalu nyalain Hmm. AC kan baru di atas jam sekian gitu loh. Nah, artinya memang ada gaya hidup tuh yang harus mau diubah tuh Mas Timothy. Susah ya pasti, namanya juga merubah, tapi itu harus kita coba. Oke, jadi memang pos-pos itu sudah harus masuk dalam perencanaan juga bahwa Ya, dihitung begitu. Pos yang biasa kita ya. keluarkan itu sekian dan itu memang harus direncanakan. Nah, apa jadinya kalau kita sekedar sederhana saja bahwa Mhm, oke kita punya uang segini, lihat saja mhm. nanti akan habis atau tidak gitu untuk bulan ini begitu. Apa akibatnya dan Jangan biasanya akan jangan kayak gitu. akan kemana? Karena sederhananya selalu begitu cara merencanakannya begitu. Iya, jadi kan selalu banyak orang yang biasanya tuh hidup tuh istilahnya dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Nah, sebenarnya ada risetnya nih Mas Timothy. Hmm. Jadi karena krisis pandemi ini, rupanya research dari McKinsey and Company itu menyatakan bahwa sekarang 83% masyarakat itu menyadari bahwa wah saya udah nggak bisa kayak gini lagi nih, saya sekarang harus merencanakan. Masalahnya pada saat sadar merencanakan, uangnya malah nggak ada gitu yang buat direncanakan kan. Hmm. Nah sekarang baginya gimana? Oke, sekarang buat Anda semua pemirsa Kompas TV yang mau mulai merencanakan, kita bagi 3 aja. Oke. Namanya saya sebutnya post living. Living itu artinya biaya hidup yang tidak bisa dinegosiasi. Lalu di tengah-tengahnya ada post saving. Ini adalah untuk menyisihkan dana cadangan, dana darurat, dana kas. Jangan dipakai dulu. Lalu yang sisi terakhirnya itu adalah post playing. Kenapa? Karena kita manusia, kita pasti tetap butuh hiburan, tapi hiburannya itu atau aktivitasnya diatur. Sekarang kita konsentrasi ke post living ya. Post Oke. living ini usahakan sekali Anda coba tekan itu hanya sekitar setengah hingga 70% dari pemasukan. Mbak, berat banget. Ya emang iya, karena ini krisis gitu loh. Ini Hmm. udah bukan kondisi yang normal. Sekarang kita cek, apa sih dari post living tadi yang memang tidak bisa ditekan? Contoh, cicilan. Kedua, biaya sewa, kos atau kontrak. Yang ketiga, biaya makan minum. Lalu yang keempat, itu biaya sekolah anak. Dan yang kelima, kalau ada yang kerja untuk kita. Nah Hmm. sekarang dari 5 hal ini, apa nih yang bisa dinegosiasikan? Contoh, sekarang untuk cicilan pinjaman ada aturan relaksasi kredit, tapi relaksasi kredit ini bisa berbeda-beda aturannya Ya. dan diberikannya untuk siapa juga sudah ada kriteria-kriterianya. Jadi saya sarankan jangan istilahnya gini, kalau Anda masih gajian lalu relaksasi kredit, udahlah saya tangguh pembayaran, jangan kayak gitu. Hmm. Tapi kita tetap bayar, tetapi kita minta untuk cicilannya dikurangi sehingga kita tetap bisa mengelola pemasukan yang kita masih miliki. Kemudian tadi misalnya untuk kontrak dan lain-lain, nah itu karena kita orang Indonesia nih sistem gotong royong. Saya nggak bilang ini pasti berhasil, tetapi kita bisa mengajukan. Saya sendiri juga pengusaha ya, pengusaha yang mana saya mesti sewa ruangan perkantoran. Ya. Jadi saya harus ajukan gitu karena
faktanya kita sudah tidak bisa pakai ruangan perkantoran itu. Mungkin untuk tidak bayar sama sekali tidak bisa. Tetapi paling tidak service charge dan lain-lain itu saya negosiasi. Memang harus mau untuk melakukan seperti itu. Hal-hal kayak gitulah Mas Timothy yang bisa kita coba antisipasi. Gitu. Oke. Nah, satu hal lagi yang sederhana juga yang akan saya tanyakan. Sampai seberapa saya sudah boleh mulai menggunakan tabungan gitu untuk pengeluaran sehari-hari saya? Ini pertanyaan yang bagus banget karena sekarang saya lihat nih gara-gara dibilang dana darurat to the rescue, orang pada bongkar tabungan itu sembarangan banget gitu loh ya. Nah sekarang gini, ini juga menarik. Risetnya menyatakan orang Indonesia memang sangat optimis. Saking optimisnya kita optimis bahwa bulan Juni keadaan sudah normal, gitu ya. Nah sekarang saya bukannya tidak mau optimis, tetapi saya mau mengajak kita tetap ikhtiar. Ikhtiar kita adalah please tolong berjaga-jaga dengan uang kas yang cukup hingga bulan Desember. Itu udah paling minimum. Karena kita tahu kita butuh sampai bulan Desember, tolong jangan sembarangan menggunakan tabungan dan dana darurat Anda. Saya perhatikan nih, selama 1 bulan ini tiba-tiba pengeluaran bengkak. Tapi bengkaknya untuk apa? Contoh, yang tiba-tiba olahraga di rumah, jadi rajin beli yoga mat, beli alat olahraga dan lain-lain. Terus merasa, TV-ku kayaknya kurang enak, sekarang ganti TV gitu. Padahal sebenarnya TV yang sebelumnya masih jalan. Pakai apa bayarnya? Dana darurat. Lihat dapur, ini kayaknya banyak yang udah lucu-lucu ya, yang lain pada pakai alat masak kayak apa, beli semuanya pakai dana darurat. Nah itu yang tidak benar. Dana darurat tolong hanya digunakan bila mana Anda sudah nggak gajian. Jadi nggak gajian, nggak punya pemasukan, baru masukin dana darurat. Gitu. Jadi bukan untuk mengisi aktivitas selama work from home. Itu tidak darurat begitu ya, itu yang harus kita sadari ya. Oke, boleh saja dikeluarkan dan dana lainnya, tapi jangan sampai menyentuh dana darurat begitu. Kalau ada kelebihan gitu bisa, nggak ada masalah gitu Mbak Prita ya. Oke, jadi sebenarnya tabungan itu harus jadi garda terakhir begitu, jangan sampai disentuh. Karena ada juga kemungkinan, kita tahu kita lagi pandemi sekarang, jadi ada kemungkinan juga kalau dalam katakanlah kita keluar dan tiba-tiba terpapar, kan harus ada juga dana yang kita siapkan untuk mengobati di tengah masa pandemi ini. Nah itu sarannya seperti apa Mbak Prita? Apakah menyiapkan dana khusus juga kalau sampai kita juga terpapar atau melalui asuransi kah atau apa untuk melindungi kita? Oke, baik. Jadi gini, kalau berbicara tentang asuransi kesehatan, maka saya tidak paham polisi setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi Anda pastikan apakah memang perawatan untuk urusan COVID-19 memang termasuk ke dalam hal yang ditanggungkan dalam asuransi kesehatan Anda, itu satu. Yang kedua, bagaimanapun juga kita tetap butuh cash. Jadi itulah kenapa dana darurat itu kita memang salah satunya untuk pos kesehatan yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Jadi kalau memang demikian itu memang boleh ambil dari dana darurat Mas Timothy. Kalau sampai ada anggota keluarga yang sampai terpapar virus COVID-19 atau mungkin penyakit lainnya gitu kan bisa saja ya. Jadi tolong dana darurat tidak digunakan untuk membeli tambahan kesenangan karena kita benar-benar tidak tahu kita akan gunakan untuk apa. Oke, baik. Mbak Prita, kita tahan dulu. Nanti kita akan melihat apa saja yang dihadapi oleh pemirsa ataupun masyarakat yang menyaksikan ini terkait dengan kondisi keuangan mereka di tengah masa pandemi. Mereka akan bisa menelpon, kami undang Anda, saudara, untuk menelpon kami dan bertanya kepada Mbak Prita Gozi mengenai mungkin ada konsultasi keuangan di tengah masa pandemi corona. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 5366 0500. Kami akan jawab telepon Anda usai jeda berikut ini.